doa bareng-bareng sholawat Jibril. Nanti jangan keras-keras, nanti bantu Bapak Ibu setengah suara, 30% aja, tidak usah dibantu ya, biar Bapak Ibu nanti gitu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari suaranya alhamdulillah semangat semuanya. Dari semangat semuanya saya kira dana-dana tunjangan masih banyak tersisa di Bank BRI-nya. Tasih kathah napa pun telas? Apa malah sik nyantol ning dapodike Mas Sahrib nika? Nggih, pun sing penting semangat nggih Bapak Ibu, mboten usah dangu-dangu mengke 20-an menit ndonga bibar niku mangan-mangan. Sampun dahar napa dereng? Wonten dahar-dahar napa mboten? Padahal ada instruksi efisiensi kok panggah enek madang-madang. Nah, madang-madang adalah hal yang wajib. Oleh nekok kuwi Ramadang rawarek nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sareng-sareng istighfar. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini menjadi pertemuan yang barokah untuk kita semuanya. Amin Allahumma. Untuk keluarga kita semuanya. Amin Allahumma. Untuk sekolah Sivitas Akademika SMA N1 Kedungwaru, amin Allahumma. Dan kehidupan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sarang-sarang astagfirullah rabbal sarang-sarang astagfirullah rabbi zidni ilman wafiqni amalan salihah astaghfir rabbal bara astaghfirullah minal ya rabbi zidni ya Allah wafiqni amalan salihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Kepala SMA N1 Kedungwaru, Bapak Muhammad Imron, beserta staf, beserta wakil kepala sekolah, beserta pendidik dan seluruh tenaga kependidikan yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama bermujalasah menjadi satu dalam keadaan sehat walafiah. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaat beliau besok di hari kiamah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita semuanya menjadi pendidik, dengan kita sabar didik anak-anak kita, dengan kita cinta dan terus mempertahankan kualitas kita mendidik anak-anak kita, mari kita niati ini sebagai bukti bakti kita kepada bangsa, kepada masyarakat, utamanya kepada agama. Dan kita niati untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendidik para pejuang, penerus perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu lantaran kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan siang hari ini acara kita nopo Bapak Ibu? Halal bihalal. Temanya adalah nopo wonten? Dari hati ke hati, memaafkan dan menguatkan. Wah, ini saya cuma mengupas tema ini saja. Mbuh podo karo yang mengarang tema, yang memilih diksi kalimat ini atau tidak. Yang penting tak kira-kira saja. Yang pertama, bahwa halal bihalal pada kesempatan siang hari ini adalah dari hati ke hati. Maka awal tadi saya meminta panjenengan semuanya untuk istighfar. Saya panjenengan semuanya yang hadir di sini beristighfar dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka apa? Menyamakan frekuensi saya dan panjenengan. Dan ini sedikit ilmu, bahwa di dalam kitab itu dawuhnya alim ulama ada begini Bapak Ibu, sab'una fi mi'ah annal ilma yunalu bisababi kuwatir rabithah bainal murid wa syaikhihi. Bahwa para alim ulama, waqala ba'duhum, para sebagian ulama itu mendawuhkan 70%. Ini tidak gemen-gemen. 70% ilmu yang kita dapat dimanapun, entah niku jenengan kuliah malih, jenengan di majelis ilmu, jenengan sowan sesepuh, jenengan sowan kiai, saya sowan ke guru saya, dimanapun tempat kita mencari ilmu, sab'una fi mi'ah, 70% didapatkan yunalu bisa babi kuwatir rabithah bainal murid wa syaikhihi. Karena hubungan baik antara guru, kuatnya hubungan antara guru dan murid, alias yang memberikan ilmu dan juga yang menerima ilmu. Maka ketika saya masuk pertama kali di kelas tahun ajaran baru, saya itu juga temannya Pak Arif nih kok, satu wisuda yo bareng 2012, angkatan 2028 masuk 2012, jurusannya matematika. Saya S1 S2 matematika, dan saya juga masih mengajar matematika. Ketika ajaran baru, langsung saya kasih kontrak kepada anak-anak. Itu sejak saya pertama kali belum usum metode napa ngeten iki sing jenengan kontrak-kontrak terus di video niku lho napa to niku? Kontrak politik dengan anak niku lho napa to jenenge? Pembelajaran apa to niku? Nah, ada kesepakatan. Saya sudah jauh hari memberikan kesepakatan pertama kepada anak didik saya. Ada 3 hal. Yang pertama, Nduk, Le, ketika belajar kamu harus hormat kepada guru. Yang kedua, kamu jangan sampai menjadi siswa yang keminter. Pinter boleh, tapi jangan keminter. Yang ketiga, Nduk, Le, jangan sampai engkau selingkuh di depan saya. Saya pressure anak-anak, loh selingkuh bagaimana Pak? Selingkuh itu pelajaran matematika, kamu mengerjakan bahasa Indonesia. Dan hukumnya haram, kamu dosa ketika kamu menyelingkuhi guru kamu, alasan kamu mengerjakan matematika. Di pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kamu mengerjakan pelajaran saya matematika, itu tidak boleh. Karena itu menyakiti hati bapak ibu gurumu. Hubungannya apa Pak? Loh jenenge bocah, apalagi santri, tangket malih. Hubungannya apa Pak? Guru dengan murid itu. Begini, saya mohon kepada anak-anak, tolong ketika bapak ibu guru masuk, tidak hanya saja saya saja, tolong anak-anak kalian semuanya itu membuat hati bapak ibu guru bahagia. Jangan sampai bapak ibu guru masuk kelas, kamu masih nyantai makan jajan, tidak langsung siap belajar. Karena apa? Saya kasih dalilnya itu. Karena keikhlasan saya mengajarkan ilmu kepada panjenengan.
keikhlasan sampean menerima ilmu kepada saya, dari saya, itu akan menyebabkan keberkahan dalam pembelajaran kita. Saya tidak butuh anak yang pintar nilai 10, nilai 100 maksud saya, tapi yang saya butuhkan adalah anak yang sregep tapi menghargai bapak ibu guru. Nah, ini tidak hanya saya praktekkan kepada anak-anak saya, di setiap saya mencari ilmu, saya pasti akan hormat dengan bapak ibu guru saya sampai detik ini. Maka kenapa saya tanya tadi, Pak Sulani apa sudah pensiun, Pak Aris apa sudah pensiun, beliau semuanya itu adalah salah satu yang menjadikan saya sukses seperti ini. Dimanapun dan kapanpun saya bertemu, pasti saya akan menghargai beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, niku sing pertama. Maka temanya adalah dari hati ke hati. Jenengan ikhlas, saya juga ikhlas. Bapak Ibu, jenengan ikhlas napa mboten? Ikhlas nggih? Saya juga ikhlas. Mudah-mudahan ini barokah manfaat. Amin Allahumma. Oke, clear. Saling ikhlas dari hati ke hati. Pembelajaran kalau dari hati ke hati insya Allah manfaat. Amin Allahumma. Fungsinya apa? Bapak Ibu pernah merasakan anak didiknya menjadi orang yang sukses? Jadi bupati, jadi DPR, jadi penyanyi terkenal, kinten-kinten jenengan marem napa susah? Marempol. Saya itu bukan ditangisi. Bapak Ibu guru yang dulu pernah kenal dengan saya ketika saya ngaji di SMPN Kalidawir, ketika saya ngaji di mana-mana pernah ketemu dengan saya, langsung saya salami, saya tetap hormat dengan beliau. Beliau langsung mengatakan, alhamdulillah le, dhisik awakmu tak sawang yang modele kaya ngono, tapi alhamdulillah saiki awakmu wis dadi wong. Pasti ada kebanggaan. Yang kedua adalah memaafkan. Sudah saling memaafkan Bapak Ibu guru? Sampun nggih? Alhamdulillah. Memaafkan niku sulit nopo penak? Angel nopo penak? Loh, penak-penak angel. Kadang orang mengatakan, Pak, memaafkan itu adalah sebuah kata yang mudah untuk diungkapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Saya pernah, muga-muga piantun mriki mboten wonten. Bapak Ibu guru kan akur semuanya toh? Akur nggih? Nggih. Saya punya cerita tapi bukan dengan Bapak Ibu guru, ngeten Mas. Setiap perkara baik itu tidak selalu dipandang baik oleh orang yang dari awal tidak suka dengan kita. Jadi awake dhewe kok iso muni betulnya bagaimana? Yang tersakiti. Kita berbuat baik apapun, tapi kalau orang tidak suka dengan kita, pasti tidak baik. Kosok wangsulipun, kalau orang suka dengan kita, meskipun kita berbuat salah, tapi dia pasti mengatakan dia berbuat baik dan benar. Nah, ini yang saya mau jelaskan, ini saya mau menceritakan cerita saya saja, bahwa saya memiliki pengajian yang ada di rumah. Jadi jenengan griyane wonten sing piantun mriki daleme rejo tangan, Pak. Oh nggih, pundi rejo tangane, Bu? Pakai serjo etan dhewe. Griya kula tugu kulon dhewe nggih. Nggih, jenengan pinarak teng griya kula. Nggih, insyaallah. Sampun. Loh, kapan to, Bu? Saestu jenengan. Loh, kok mboten pinarak teng Lebet? Kok napa supe kula? Oh, pas pengajian teng Jawi berarti. Wo, di masjidnya Pak Carek. Kula kene rek teng griya kula. Rek teng griya kula langsung pinarak teng Lebet nggih. Nggih, mboten usah teng pendopo. Mboten usah teng pendopo. Pendopo mboten wonten sinten-sinten nggih. Pun balik malih. Kula niku teng griya gadah pengajian sing niku pomo disawang menurut agama niku baik. Tapi ada banyak, tidak hanya satu, banyak itu kan lebih dari satu. Ada beberapa tetangga saya yang tidak suka dan tidak setuju dengan pengajian saya. Ini adalah cobaan terberat menurut saya. Dan saya harus terus tetap berusaha berbuat baik kepada orang tersebut karena saya hidup di masyarakat. Nah, berkaitan dengan memaafkan ini, yang paling sulit dalam hidup kita adalah memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita dan bahkan tuduhan itu tidak benar yang dituduhkan kepada kita. Loh, niki sangat angel sekali. Tapi saya kasih dalil dari Kiai Salah, le awakmu enek wong sing rademen karo sampeyan, atimu kudu tetap memaafkan.
kamu harus terus berusaha memaafkan. Jangan sekali-kali niat untuk memutus tali persaudaraan. La yadkhulul jannah qati'us silaturrahim. Orang yang memiliki niat memutus tali persaudaraan tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ancamannya. Terus saya tanya kepada kiai saya, "Lho Bah, ati kula pun sakit. Napa meleh kula niki masih darah muda, umur 30 punjul titik. Niku bagaimana saya memerangi nafsu saya untuk tidak bertengkar dan tetap memaafkan kepada orang-orang yang benci kepada saya?" Kiai saya langsung dawuh, "Le, iki ngono ujiane menungso. Kalau orang mampu memaafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kamu, maka dalilnya kamu akan naik satu tingkatan. Karena orang sejatinya orang yang baik adalah man ahsana man asa'ahu. Orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Maka momen saling memaafkan ini, meskipun di hati kita masih sangat mangkel lah bahasannya kepada orang-orang yang menyalahi kita, bahkan berbuat salah kepada kita, maka saya tanamkan dalam diri saya, minimal hati saya memaafkan. Meskipun aku serodo aras-arasan ketemu, ya serasa ketemu, kita cari aktivitas yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk insan-insan yang mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir temanya adalah dari hati ke hati, memaafkan dan menguatkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan dan memberikan kita hidup di zaman Rasulullah. Ini adalah bukan sebuah pilihan, tapi ini adalah kesempatan. Maka hidup kita harus gunakan untuk memilih kesempatan yang paling baik. Dan menurut saya pribadi, kesempatan ataupun pilihan dalam rangka kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan ini adalah pilihan yang paling tepat. Di antara pilihan yang lain adalah pilihan menjadi pendidik dan tenaga kependidikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Menjadi guru apapun, guru formal, guru agama, guru ngaji, guru TPQ, menurut saya ini adalah pilihan yang tepat bagi saya dan panjenengan semuanya. Maka ketika saya ditanya, "Pak Naseh, sampean arep dijak neng luar kota, suruh meninggalkan SMA Pondok Ngunut, sampean diminta untuk bukan ngajar, dikontrak lah bahasanya." Misalnya ada seperti itu, maka saya langsung menjawab, saya tidak akan meninggalkan profesi saya menjadi guru. Meskipun saya undangan luar kota, luar pulau, bahkan saya tidak akan meninggalkan profesi saya sebagai guru, apalagi saya mengabdi di Pondok Ngunut. Karena apa? Karena pilihan saya menjadi guru ini adalah menurut saya pilihan yang tepat. Selain pilihan yang tepat, ada sisi lain dari keberkahan menjadi Bapak Ibu guru. Nyuwun sewu, di antara semuanya ini napa wonten sing dereng angkatan P3K napa pegawai negeri? Kathah napa mboten? Coba saya minta angkat tangan titik mawon. Tak hitung. Lho mek sitono Dah satu? Belum ya. Tak doakan mudah-mudahan segera tercapai cita-citanya. Amin Allahumma. Begini, mbak-mbak yang dihormati oleh Allah, pak-pak semuanya, selama jenengan mendapatkan honor yang non pegawai negeri, non P3K, kira-kira itu termasuk gaji yang besar nopo kecil? Loh, oh cukup, alhamdulillah cukup. Loh, yang saya tarik garis benang merahnya niku. Jadi bagaimanapun kehidupan kita, pokok kita menjadi pendidik ataupun tenaga kependidikan, insya Allah rezeki kita akan berkah. Amin Allahumma. Napa wonten piantun-piantun sedaya ngeten iki budal teng SMA Kedung Waru kok numpak sepeda? Wonten napa mboten? Tidak ada, minimal montore sekupi. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Putrane teng griya keluwen napa mboten? Mboten. Lah, ini adalah salah satu keberkahan kita mengabdi tidak hanya di negeri kepada negeri kita, tapi kita niatkan untuk mengabdi kepada agama kita. Shallu ala Nabi Muhammad.
Maka ketika saya diminta untuk resign, untuk meninggalkan sekolah saya langsung tolak. Lebih baik saya mendapatkan gaji yang cukup daripada saya mendapatkan uang yang banyak puluhan juta tapi hati saya tidak merasa tenang. Dan salah satu kebahagiaan kita sebagai mendidik yang saya katakan tadi, ketika kita bertemu dengan anak didik kita yang lebih sukses daripada kita. Mudah-mudahan kesempatan yang singkat ini meyakinkan, menguatkan kita menjadi bapak ibu guru yang ikhlas. Insya Allah hidup kita menjadi berkah. Amin Allahumma amin. Kita harus yakin perjuangan kita tidak hanya berbuah di dunia tapi juga berbuah di akhirat, dan akhirnya kita termasuk orang-orang yang beruntung tidak hanya di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita sama-sama menjadi pendidik, kita sama-sama menjadi tenaga kependidikan. Saya merasakan menjadi pendidik, saya merasakan menjadi tenaga pendidikan. Kalau hati kita ikhlas, insya Allah ilmu matematika saya tidak berguna ketika kita berbicara rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kalau hati kita yakin untuk mengabdi, 1 tambah 1 hasilnya tak terhingga. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Iki didungani nama mboten? Didungani pindah nggih. Yang jelas kita sama menjadi pendidik, mari kita didik anak-anak kita agar menjadi generasi yang berbudaya solih solihah. Amin Allahumma amin. Iso ora? Tenan? Tenan? Clear ya? Instrumennya wis temu? Nggak sampun? Sama neng kono apa neng kene? Neng kono ae ya. Neng kene kok njaluk sangu aku. Ja, iki ngajine dilu ta ya. Suwi ngono karo guyon-guyon ra apa-apa. Ini selak luwe iki Bapak Ibu guru. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari hati ke hati sudah ikhlas, saling memaafkan. Insya Allah Bapak Ibu guru lebih pintar memaafkan. Yang ketiga, saling menguatkan. Kita sesama pendidik dan tenaga kependidikan harus selalu kuat, jangan sampai putus asa dengan berbagai hiruk pikuk dan permasalahan dalam dunia pendidikan. Kita berdoa bersama Bapak Ibu guru, nyuwun tulung kalau berdoa jangan hanya untuk pribadi. Kalau pendidik itu dari kiai saya, dari Pondok Ngono, dari Lirboyo itu, le awakmu rek ngomah kudu ngulang. Dawuh Mbah Yai Ali, ngulang ra ketang sak huruf. Nah rek wis awakmu ngulang, ben bar salat utawa rek awakmu kelingan, tulung Fatihahno murid-muridmu. Dongakno murid-muridmu kabeh iki lho, ben dadi wong sing sukses dengan jalannya masing-masing. Maka siang hari ini dan sampai kapanpun jenengan, saya minta tolong untuk mendoakan murid-murid panjenengan. Ini keberkahannya tidak hanya kembali kepada murid panjenengan, tidak hanya kembali kepada SMA ataupun lembaga instansi panjenengan. Yang jenengan yakini ini akan kembali kepada keluarga kita masing-masing. Keluargane penak ditoto, anake penak ditoto, demen ngaji, demen sekolah, nggih. Keluargane penak ditoto, bapake ora aneh, ibuke ya ora aneh, dan akhirnya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doanya sendiri-sendiri. Mengke cah nduk-nduk iki ya, Nduk. Suarane penak-penak. Duwe TikTok apa ora? Enggak, maksudnya gini loh Pak. Media media sosial yang paling bagus untuk syiar, malah syiar lembaga itu adalah TikTok, Facebook sama Instagram. Maka bakat-bakat seperti ini nek nyanyi Nduk kudu lebokno TikTok. Di hashtag siswi SMAN 1. Kuwi aja sampai hilang. Dadi kok jenengmu sapa? Apa? Saya Cantika. Cantika Nuswantoro kan? Saudaranya. Serat penjajah kan udah. Bukan cilik podo itu ya. Ana suarane penak ya. Wes, jadi harus medsos harus oke ya. Jadi sampean harus ditingkatkan medsosnya. Kapan-kapan ya di-follow TikToknya Pak Naseh ya. Siap. Nah, sini niate yo meniku lho. Nggih, nggo sarang-sarang kita curhat sendiri-sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala masalah panjenengan. Duka saya tidak tahu masalah panjenengan apa, masalah keluarga, masalah sekolah, masalah masyarakat, masalah agama. Ini kita berdoa sendiri-sendiri, saya hanya juga berdoa sendiri. Nanti bareng-bareng lisannya kita sholawatannya sholawat Jibril. Sallallahu alamu. Saged nggih?
Nyuwun sewu, niki Bapak Ibu guru kok bahagia banget niki napa mboten gadah masalah toh dalam hidupnya? Mboten wonten Pak nggih. Tebakan saya kleru, alhamdulillah. Berarti atine ayem ngono ya. Duitnya akeh, anake penak nggih. Wis. Harus bahagia, betul, harus bahagia. Yo, sareng-sareng ndonga lisannya sallallahu alaihi Muhammad, manain ndonga teng Gusti Allah, mudah-mudahan kita dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sama nanti instrumennya jangan keras-keras ya. Cukup 30%. Yang penting saya minta nanti Bapak Ibu guru biar ikhlas mintanya kepada Allah, nanti bareng-bareng. Oke? Yang ikhlas. Ngaten nggih? Monggo sareng-sareng shollu ala Nabi Muhammad. Mana dipun toto sareng-sareng nggih. Mungkin jenengan bareng-bareng Cantika. Ditambahi malih volume nih. Jenenge ndonga ya di setting piyambak-piyambak. Iki jenengan gadah permainan 5 ya di setting 5. Sareng-sareng kok. Ikhlas pol nih, yakin jenengan ikhlas ning suwantene. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada siang hari ini kami berkumpul di lembaga kami, di instansi kami yang kami berdoa mudah-mudahan lembaga ini terus berjaya, terus barokah, terus mencetak insan-insan yang mampu menjadi insan yang berbakti kepada bangsa dan agama. Maka kesempatan siang hari ini kami tidak akan menyia-nyiakan, karena kami yakin bahwa ketika kami berkumpul bersama, berzikir, bersolawat bersama, maka para malaikat juga hadir di tengah-tengah kita dan mengamini doa kita. Maka siang hari ini kami menginginkan beberapa permintaan dan mencurahkan isi hati kami ya Rabb. Yang pertama ya Allah, barokah acara yang mulia, di kesempatan yang mulia siang hari ini kami meminta kepadamu, lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, teman-teman kami dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lindungilah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu permintaan kami yang pertama. Yang kedua, permintaan kami ya Allah, jikalau di antara kami ada yang saat ini hatinya sedang susah, pikirannya sedang gundah dengan berbagai masalah duniawi kami, bahkan akhirat kami ya Allah, dengan permasalahan keluarga kami, permasalahan instansi kami, permasalahan anak-anak kami, ataupun permasalahan semuanya yang menyebabkan pikiran kami susah, hati kami susah ya Allah. Siang hari ini kami meminta kepadamu, berikanlah kami ketenangan hati, ketenangan pikiran. Kami butuh ketenangan hati dan ketenangan pikiran ya Rob, karena kami menginginkan dalam kami berjuang mendidik anak-anak kami, hati kami bisa ikhlas, pikiran kami bisa tenang. Ini doa kami. Dan yang ketiga, permohonan kami ya Allah, jikalau di antara keluarga kami atau senior-senior kami, pendiri Semenan baru ini ataupun keluarga kami yang saat ini sudah Engkau panggil di sisi-Mu ya Allah, siang hari ini ikhlas dari hati kami yang paling dalam, kami meminta kepadamu, ampunilah segala dosanya, terimalah amal baiknya, dan kami meminta kepadamu, berikanlah tempat yang mulia di sisinya. Doa ini sebagai bukti bakti kami ya Allah, kesuksesan kami sampai detik ini bisa menjadi seperti ini karena tirakat orang tua kami, tirakat senior kami, tirakat mbah kami, sehingga kami bisa menjadi orang yang seperti ini. Maka doa kami tulus dari hati kami yang paling dalam, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Doa
doa kami yang keempat, permintaan kami yang keempat, ya Allah, jikalau di antara kami yang saat ini susah mencari pekerjaan atau pekerjaan kami dalam keadaan susah, maka lancarkanlah. Jika sudah lancar, berikan rezeki yang banyak. Ketika sudah banyak, berikan keberkahan dalam rezeki kami, ya Allah. Kami menyadari kami butuh keberkahan rezeki itu, bukan nominal banyak sedikitnya. Maka kami meminta dan berdoa, jikalau di antara kami ada yang saat ini berjuang mencari rezeki jauh dari kami, di luar kota, di luar negeri, doa kami, ya Allah, berikanlah umur yang panjang, berikanlah keistiqomahan ibadah, berikanlah semuanya yang menginginkan, semuanya itu barokah. Karena kami meyakini, menyadari orang-orang tercinta kami yang saat ini berjuang mencari rezeki jauh dari kami, ya Allah, pada dasarnya ini terus bersama kami di rumah, tapi karena keadaan ekonomi untuk pendidikan anak-anak kami, maka mereka rela jauh dari kami. Maka doa kami selanjutnya, jikalau semuanya pulang ke rumah, ya Allah, pulangkanlah mereka semuanya dalam keadaan utuh tanpa kurang apapun. Karena kami menginginkan di akhir tua kami, di sisa hidup kami ingin bersama orang-orang tercinta kami. Yang terakhir doa kami, ya Allah, jikalau di antara kami yang belum mendapatkan jodoh, dekatkanlah. Sudah menikah lama tapi belum mendapatkan keturunan, berikan rahmat-Mu berupa keturunan. Jika sudah mendapat keturunan tapi menginginkan menambah keturunan, ya Allah, tambah keturunannya, ya Allah. Jikalau di antara kami sudah mendapatkan keturunan, doa kami tidak hanya untuk keturunan kami yang saat ini, doa kami untuk keturunan kami sampai hari kiamat, ya Allah. Dan utamanya untuk siswa-siswi kami SMN Kebun Baru dan murid-murid kami, ya Allah. Doa kami berdoa kepadamu, ya Allah, mudahkan dalam belajarannya, bukalah hatinya dan sampaikan cita-citanya. Tugas kami hanya mengantarkan, bukan mengabulkan. Maka kami meminta kepadamu, ya Allah, siang hari ini kami meminta kepadamu, berikanlah ilmu yang manfaat untuk anak-anak kami, dan berikanlah kelancaran dalam mencari ilmu. Dan akhirnya mudah-mudahan ini keberkahan tidak hanya untuk keluarga kami, ini keberkahan untuk SMA kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk teman-teman kami, untuk masyarakat kami, dan umumnya untuk Indonesia. Amin ya robbal alamin. Sarang-sarang. Dan akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah, sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kalau ada salah kata, salah atur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, kita dipertemukan di pertemuan yang insya Allah lebih barokah lagi. Amin Allahumma amin. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.